Kita mulai saja ya. 15 menit ada waktunya. Tolong dibuka videonya. Kemudian nama disesuaikan ya. Name dulu baru nama ya. Nanti yang belum name dulu baru nama. Dan buka videonya ya. Kita mudah untuk daftar hadir nanti. Sekarang kita lanjutkan program fungsi kita ya. Masuk ke kemarin fungsi yang tidak memerlukan return ya, terakhir kita. Contohnya fungsi yang tidak memerlukan return. Jadi yang tidak memerlukan return itu nanti ada dua nanti ya. Pertama menggunakan void kemarin ya, adalah fungsi yang tidak memerlukan return ya. Contohnya kemarin menghasilkan pemanggilan suatu string ya, kalimat. Gunanya untuk apa ini nanti? Ini biasanya fungsi yang seperti ini digunakan untuk judul dari suatu program, kemudian tampilan-tampilan ya yang dipanggil berkali-kali. Jadi dengan fungsi cukup kita buat satu saja, gitu ya. Kita buat satu saja. Sehingga nanti waktu dia dipanggil cukup nama fungsi saja dipanggil, tidak perlu perintah tersebut dipanggil setiap saat. Perintahnya saja, isinya cukup dibuat satu. Yang dia tidak menghasilkan nilai, makanya dia menggunakan void kemarin. Nanti ada juga yang dia menghasilkan nilai, itu fungsi khusus nanti itunya ya, dia menghasilkan nilai. Tapi sebagian besar nanti fungsi itu adalah fungsi yang menghasilkan nilai ya, ada perhitungannya. Nah, untuk tampilan untuk judul, nah, itu tidak perlu kita ada perhitungan itu kan. Kalau pilihan ada program, ada terdiri dari beberapa pilihan, cukup kita buat. Pilihan 1, 2, 3 dan sebagainya, kotaknya dan sebagainya ya. Sehingga tinggal dia dipanggil, kemudian waktu fungsi pemanggilnya, fungsi main ya, itu dia. Atau bisa juga fungsi lain ya. Jadi jika lebih dari satu fungsi itu tidak hanya fungsinya main yang memanggil, tapi yang fungsi main itu harus ada ya. Tadi yang kalau dia menginputkan data, jika dia pemula fungsi berulang nanti ya, itu dari fungsi main. Kalau hanya satu data ya bisa di fungsi itu sendiri. Nah itu belum masuk itu yang argumennya kosong ya. Kemarin kan argumennya ada isinya. Ya, isinya argumennya, fungsinya kata dalam kotak, argumennya adalah string kotak. Ada datanya, variabelnya kata, jenisnya string. Sebelumnya juga ada panjang lebar, double panjang, double lebar, atau double sisi gitu ya. Dan kemarin kan ada isinya. Jadi ada juga yang tidak ada isi, hanya sekali ya. Tapi dia mengirimkan datanya hanya sekali. Karena inputnya dari dia. Dan return hanya sekali pada satu saat. Ya nanti dia tidak bisa berkali-kali seperti ini umpamanya. Hello world. Akhirnya kan bisa kita buat hello juga di sini. Nah, sekali saja atau hello world saja atau hello world ininya atau kosong ya. Tidak bisa fungsi tersebut kita berkali-kali. Kalau dia inputnya di dalam fungsi tersebut. Tapi kalau dia menerima data dari tempat lain itu bisa seperti ini. Dikirimkan hello diproses, keluarkan kotaknya juga. Kemudian dikirimkan lain proses. Perlu dia banyak satu titik. Dan dia ini masing-masing berdiri sendiri gitu ya. Bisa kita pilih. Di sini dia kita bisa pilih. Karena dia juga sama. Kita sekaligus bisa dipilih. Tapi kalau ini kita buat outputnya input seperti ini di return di sininya nanti
Ini dibuat 3 bisa juga. Cuman sininya harus masing-masing. Jadi kan tidak, dia ngatur panjangnya 5 ya di berapa? 7 itu panjangnya 15 dibuat. Kalau ini 3 kita buat, berarti kita buat masing-masing. Katanya ini harus bisa. Apa? 5 ya? 7 ya 7. Di sini kan tidak. Dia yang hitung panjang daripada string tag atau panjang. Konversi ini ya. Di string conversi menjadi integer. Jadi bisa tidak kemarin kita pilihan sama saja ya. Pilihan sebentar ya. Kemudian nanti kita yang pilihan. Tinggal dijalankan ya, karena di konstanta ya maksudnya hanya. Nah, dia akan mengeluarkan nilai kotak kosong ya untuk data yang tidak dikirimkan, tapi kita panggil dia dengan argumennya kosong, bukan spasi ya. Kalau spasi dianggap 1. Nah, kalau kita tidak menginginkan nilai kosong yang dikirimkan, berarti di atasnya nanti kita batasi. Nah, seperti yang di sini. Jika hanya kata sama dengan 0, udah return. Tidak perlu diproses. Ya, tidak perlu diproses. Nah, nih. Yang tadi kan ada kotak kosong lah. Tapi jangan spasi ya. Spasi itu dianggap pada satu karakter kosong. Ini memang nggak ada yang dikirim. Beda ya. Nggak ada yang dikirim dengan spasi kosong. Beda, spasi kosong itu adalah satu karakter. Kode ASCII-nya 00 sama ada 2 ya. Ini X 00 itu spasi kosong 1. Nanti ada karakter. Walaupun karena ini putih ya nggak kelihatan ya spasinya. Nah, hal yang sama kalau tidak kita inginkan kotak kosong tersebut dikirimkan ya, kita pilih dia, bisa tampil. Ini kan pilihan ya. Nanti waktu kita alternatif ketiga dia di sini, dia udah itu tidak akan keluar. Atau ada yang 4 seleksi tidak ada yang berapa tadi? 3 ya. Ada 4 pilihan yang sama, yang tempatnya kosong ya, sama dia tidak akan ditampilkan. Kalau ini kan apapun dia dipanggil ditampilkan. Stringnya yang kosong, berarti yang lainnya ada. Nah, di sini kita pilih jika ada yang kosong yang usah diproses. Nah, itu naik cabang ya, yang kemarin bilang. Cabang itu tidak perlu mengirimkan yang nggak perlu diproses, yang nggak perlu datanya salah, yang usah. Di sini ya. Tapi yang keempat kan pilihannya kosong. Ya, di sininya dia ada ya, ditampilkan. Jika pilihannya yang terakhir nggak ada, nah, jadi dia sering kotak tapi ini kosong. Nah, ini nggak ditampilkan langsung. Tapi kalau nggak ada if tadi, ini tidak kotak kosong, baru pilihan Anda salah. Ya. Tetap dia akan ditampilkan. Ini kalau tidak kita perlukan, tidak perlu itu apa ya, namanya yang benar. Ya, pertama. Kemudian yang ketiga umpamanya. Kemudian umpamanya salah yang ke-6. Ya, salah, tidak ada kotak kosong di atasnya. Nah, kalau if-nya nggak ada, ya tetap. Nah, itu dia ya, return saja. Harus ada pilihan. Kalau mengulang nilainya yang pilihan tersebut, ini sudah kita ulang dulu ya. Kita gunakan while, umpamanya datanya positif, kita masukin data negatif. Kita tidak perlu keluar ulang lagi, masukin dulu yang positifnya.
well kemarin ya. Dan datanya tidak sama dengan besar. Dan jika kecil dari 0, kita ulang pengirimannya. Nah, itu kemarin itu kita ya. Sekarang kita lanjutkan ke bentuk yang berikutnya. Jadi tidak perlu return dan tidak perlu dia dipanggil di sini dengan nama variabel. Hasil sama dengan nggak ada langsung. Kalau sama dengan nanti di error. Nah, makanya di sini ditulis fungsi void. Ini hanya untuk mempertegas. Dia nggak ada juga sama. Kita coba kemarin ya. Ada nggak ada nih void dia tetap sama hasilnya. Tapi untuk memperjelas sama dengan apa kemarin konstanta ya dibuat dengan huruf besar. Boleh nggak? Betul boleh. Asal depannya constant dibuat const. Hurufnya yang kecil. Cuman itu untuk mempertegas ini boleh nggak tanpa void? Boleh. Nah, sekarang kita jika kita membuat program lebih dari satu fungsi, maka nama variabelnya nanti bisa dia lokal, bisa global. Nah, yang selama ini kita buatkan adalah variabel lokal. Katanya di sini. Ya. Nih, panjang kata itu lokal. Yang hanya dikenal di fungsi string kota. Ini nggak ada fungsi aneh. Pilih dan ulang hanya bisa di fungsi main. Di sini nggak ada. Kemudian dipilih di sini umpamanya ini nih kan pilih sama dengan kata lain atau nanti panjang kata di sini dibuat dia akan error. Karena dia hanya dikenal di mana fungsi itu variabel itu dideklarasikan. Nah, ini yang namanya lokal. Nah, nanti ada juga variabelnya yang global. Ini sebaiknya memang kalau perlu jangan digunakan gitu ya. Ini gunanya jika ada beberapa variabel yang kita butuhkan yang sama, umpamanya dia ada di fungsi 1, ada di fungsi 2, ada fungsi 3, dan ada fungsi main umpamanya, ini sebaiknya kita gunakan yang global. Jika nilainya tidak saling mempengaruhi gitu ya. Nah, global dan lokal itu sama definisinya. Sama. Jenis data dulu, spasi, jenis data itu apa? Double, int, float, char gitu ya, string, nanti long integer lah, long untuk itunya double precisionnya. Nah, itu adalah jenis. Kemudian baru namanya. Nah, ini integer yang bilang bulan. Namanya panjang kata. Sama kan? Udah selesai. Nah, letaknya. Nah, kalau ini dia jika dia setelah kurung kerawal masing-masing ini kurung kerawal kan? Nah, kemudian ini kurung kerawal, ini definisi variabel. Variabelnya pilih dan ulang. Ini panjang kata. Nah, jika ini letaknya setelah kurung kerawal di masing-masing fungsi itu namanya fungsi variabel lokal. Kalau di sini dia namanya juga lokal sebenarnya, cuman ini namanya masih argumen ya. Kata ini kan sudah ada kata. Variabelnya. Nah, ini kata ini. Variabel ini definisi argumen ya. Nah, variabel tadi letaknya di atas. Sebelum fungsi pertama kan void string. Nah, di sini di atas. Nah, itu dia adalah buat. Jadi setelah using and space ya. Nah, kalau variabel ini kan bisa di atas ini, bisa waktu kita mau pakai gitu ya. Bisa. Ini nih, i kan nggak ada data. Langsung int tapi definisinya di sini. Nah, ini tidak boleh kalau global di atas. Nah, karena global, tapi dia boleh dipakai di sini. Pokoknya di sini namanya umum ya. Global umum. Umum bisa dipakai di sini, bisa dipakai. Jika umum tadi ada nilai, ya, tinggal dipanggil di sini. Umum sama dengan kali. Udah langsung. Sama dengan tidak perlu kita definisikan lagi di sini, langsung panggil. Nah, cuman jika ada nilai global tadi, nilainya umpamanya nilai 10, Bang. Di sini kita definisikan lagi umum kan.
INT umum sama dengan 10. Di sini kita INT sama dengan 5. Di fungsi void string kotak, berarti dia nilainya sudah berubah, bukan 10 tapi 5. Tapi di sini panggil umum, tidak ada nilai baru, tapi dia nilainya sama dengan nilai lama yang global. Artinya apa? Nilai global tersebut hierarkinya lebih rendah daripada variabel lokal. Jadi kalau global lokal ada nilai yang berbeda yang dipakai oleh fungsi lokalnya, itulah nilai lokalnya. Tapi yang global masih bisa dipakai oleh fungsi lain nilainya. Jadi nilai bisa dua. Ini sudah berubah, fungsi lain yang kalau tidak diubah dia tetap. Itu dia adanya hanya pada fungsi yang lebih dari satu, baru disebut variabel global. Kalau tidak nggak disebut lokal atau global karena dia emang saja. Tapi nanti program fungsi ini diperlukan untuk program-program yang cukup kompleks itu supaya kita bagi-bagi tugasnya. Tugas untuk judul ada sendiri gitu kan. Jadi nggak kalau ada perubahan-perubahan nggak perlu yang lain ikut aktif, biasa saja. Hitung satu umpamanya ada hitungnya ada 5 sendiri, jadi nggak perlu kita buat. Ini kalau kita panggil apakah sekaligus dia dipanggil boleh atau dipilih itu tergantung waktunya dipanggil. Yang tadi kan, jadi ada masih dipanggil langsung kota hello world dan yang lainnya sekaligus. Atau nanti kita pilih dulu tuh waktu tinggal dipanggil karena masing-masingnya sudah melaksanakan fungsi-fungsinya. Tinggal kita panggil. Tinggal dipanggilnya apakah dia ada variabel lokal atau apakah dia ada nilai atau tidak. Nilai dia berarti dia dikirimkan oleh return dan ditampung oleh suatu variabel. Fungsinya tidak ada poinnya. Nah, kalau dia menghasilkan nilai berarti tidak menghasilkan nilai berarti dikasih nama poin untuk mengenal. Dan intinya apa namanya pengirimannya tidak perlu pakai. Waktu dipanggil langsung aja nama fungsinya. Contoh yang variabel global taruh di atas nih kan, ada di volume kubus, ada di main ya. Variabel namanya volume, double volume. Di sini juga double volume, boleh ya, nilai yang sama. Nah, kalau di fungsi hanya program yang hanya satu fungsi itu tidak boleh. Redeklarasi namanya. Ini kan volume sudah double, ini volume. Jadi kalau sudah didefinisikan, itu tinggal panggilan, tidak boleh lagi double volume. Atau yang lainnya, nanti di error namanya sama, pendapatannya kalau lebih dari jenisnya lebih dari satu, tidak boleh. Kalau hanya ini berlaku hanya di program yang terdiri dari lebih dari satu. Itu semuanya double volume. Cuman juga double volume. 2 kali definisi yang sama, boleh. Nah, kalau kita tinggal panggil kalau sama-sama ini double, taruh di atasnya double volume. Udah, tinggal pilih volume, ini tinggal volume, tinggal dipanggil gitu ya. Tuh maksudnya. Jadi dia bisa didefinisikan ulang di fungsi yang lain. Jadi masing-masing lokal. Nah, kalau program satu fungsi tidak boleh. Double volume nanti double volume lagi di bawah itu dia ada redeklarasi. Kalau sudah didefinisikan tinggal panggil aja volume. Yang tidak boleh nanti adalah kalau dia 2 kali yang sama seperti ini. Double volume sama dengan volume kubus 2, data 2. Kemudian double volume lagi nilai yang sama, nah, itu tidak boleh. Nah, kalau double-nya ini hanya sekali di atas, ini ya nilai yang terakhir. Tidak boleh 2 kali dia untuk menampung nilai yang berbeda. Kalau dia menampung nilai yang berbeda, berarti yang sama, berarti sama masuk, yang kedua, ya itu juga yang terakhir yang diterima. Ini harus beda. Nah, ini yang boleh. Karena dia ini di fungsi satu, ini fungsi yang lainnya. Nah, itu sebaiknya tidak digunakan. Ini kan variabel lokal didefinisikan di dalam fungsi masing-masing ya. Fungsi satu, sedangkan variabel lokal global didefinisikan di luar fungsi paling atas dia. Sebelum fungsi
Pertama, didefinisikan. Ada dua fungsi tadi, banyak fungsi main dan fungsi kubus, tapi diatur di atas. Sehingga nanti yang volume ini boleh dipakai sini, boleh dipakai di sini. Tidak perlu lagi double shift, langsung volume panjang sini, langsung volume coba itu bisa. Yang sama nih ya. Nah, cuma sebaiknya ini tidak sering digunakan gitu ya. Jadi yang global tadi ini fungsi yang sudah dibuatkan ya, seperti di header. Kita set in set out di mana saja kita gunakan dia bisa. Karena dia adalah global, maka header itu di atas ya. Header itu di atas. Karena ini isinya adalah program. Ingat set in set out di sini juga. Kita gunakan di sini bisa, dia digunakan di sini bisa, di mana saja dia bisa. Karena biasa. Makanya ini nggak boleh dibawa. Karena dia dulu itu kan nanti fungsi kita buat variabel kita buat paling atas, nah, baru bisa digunakan oleh sini, bisa digunakan adanya variabel global dan lokal itu ya. Kalau tidak ya terpaksa kita seperti biasa definisikan di masing-masing fungsi. Seperti ini global 10.000. Di sini saldonya ini kan kita masuk ke sini kan jumlah saldonya tadi ini kan besar dari sama dengan jumlah lalu dihitung jumlahnya global. Jadi di atas fungsi tarikan, di atas fungsi main. Nah di sini kasih merahkan itu. Jadi kita harus menghindari penggunaan variabel global ya. Karena nanti ada hal-hal tertentu ya, tidak selamanya ya, nanti ada. Nah itu yang kita hindari. Hal yang kita terduga itu nanti dia yang nilainya sesuatu untuk diprediksi. Karena dia mau digunakan oleh banyak tempat. Sedangkan variabel itu ingat nilai yang tersimpan, variabel biasa ya, nanti yang udah selesai kuliah ini nanti kita mungkin di depan itu masuk kita ke array ya. Nah, itu bisa dia satu variabel bisa menampung beberapa data sekaligus dan masing-masing tersimpan. Tidak hanya satu variabel sehingga nanti ini susah untuk diprediksi nanti hal tertentu ya. Makanya baiknya dihindari. Lebih baik kita menggunakan variabel yang berkali-kali tidak apa-apa. Daripada nanti sulit untuk ditebak. Nah, nanti itu jadi kalau ada program bug itu istilahnya ya. Terus benar kesalahan itu. Cuman dia hanya pada nilai-nilai tertentu saja, nilai lain dia tidak. Bug. Yang jarang ditemukan, tetapi dia suatu saat pasti ada juga nilai tertentu yang masuk, dia error. Nah, sekarang kita ini masalah baru, temanya baru sebenarnya, parameter referensi. Ini fungsinya mirip dengan yang fungsi di atas, dia tidak memerlukan return, tetapi ada nilainya. Nah, berbeda kan yang sebelumnya, itu tidak ada nilai, kan hanya gambar, hanya tabel gitu ya. Judul dan tabel, umpamanya itu ditampilkan. Tidak ada nilainya, tidak ada, bahkan tidak ada float, tidak ada double, tidak ada integer gitu ya. Nilai bilangan tidak ada. Parameter referensi itu bisa, dia masih ada berupa bilangan, tetapi dia tidak memerlukan return. Nah, bedanya apa nanti? Nah, ini bedanya dengan variabel yang menggunakan return. Ini dia menyimpan nanti, tapi ada ketentuannya tambahannya ya. Pakai kalau di aplikasi biasa tuh dengan alamat sebenarnya. Contohnya ini ada tabungan, kemudian ada tarikan nanti. Sama fungsinya tarikan kan ya. Yang banyak adalah di sini tabungan berarti 1.000 sini kan ini. Atau nanti menjadikan apa bisa kita tambah bisa jadi kurang ya karena judul tarikan masih dia mengurang nanti. Jadi nama fungsi tarikan yang isinya ada dua.
labelnya cukup santai. Tabung hari berarti masih 1000 kan, 1000, nah yang kedua nanti ini kan, ini kan masuk ke ininya nanti dia di bawah ya, ini contoh ya. Karena ini yang proses duluan. Nah, jadi dikirim ini, jadi yang tabung hari kan variabel biasa nih, hari 1000, itu double ya, 1000. Tapi nama fungsi, ya kan? Ada kurungnya ya, fungsi. Yang isinya ada dua variabel, satu dia 1000, satu 100 kan, rekan namanya. Nah, dia mengirim 1000 kirim ke sini. Jadi saldo. Yang 100 yang di sini akan masuk ke sini. Jadi nah, ini serah yang proses nanti apa kali apa kurang di sini kan lebih dari 1 ya, bertambah. Di sini ternyata dia menjadikan saldo adalah saldo kurang jumlah. Jadi pengurang ya. Jadi yang 1000 tadi ini masuk sini. Ini dipilah dulu. Jika saldonya lebih besar dari jumlah, berarti dia ini pengurang gitu ya. Kalau berjumlah, maka dia dikurangi. Kalau tidak, dia kena inflasi. Artinya apa? Saldo kita 1000, ini dalam dolar ya. Kita ngambil 2000, nggak mungkin, nggak bisa kan? Nah, di sini dia, jika kita salah ngambil, itu dikasih penalti 10. Berapapun saldo kita, berapapun yang diambil, umpamanya kita punya 1000 diambil 1100, tetap aja kena 10. Kita punya 1000 diambil 20.000 gitu, tapi kena pokoknya salah ambil gitu ya, kena penalti. Kalau tidak ya disesuaikan. Nah, ini dia yang dikirim. Nah, ini kan nilai dapat angka double. Tapi di sini tidak ada variabel kan. Berarti masih salah nih, ada kurangnya di sini. Jadi kalau ini dijalankan, dia masih belum harus kan dikurangi karena dia hari hanya 1000 kan. Kemudian setelah dikirim 1000 dikurang 1000, kemudian tabung hari ini yang hasil pengurangan tadi masuk ke sini. Jadi simpan, ya, simpan. Kalau fungsi dengan return itu nggak bisa. Justru nimpa ya. Makanya tadi 1000 dikurang 100 enggak. Yang kedua masuk lagi di 1000. Tidak masuk dia ke dalam penyimpanannya. Nah, kalau ini berkali-kali nanti kita lihat. Dia bisa mengambil berkali-kali nanti. Itu dengan kosata dulu ya, nanti kita buat variabel. Nah, ini ya. Tapi dia nih, kita coba dulu ini ya. Nanti yang dicoba yang bawahnya ya. Ini kualitasnya aja dulu. Ini ya. Tadi jika dikirim ke sini kan, Harry variabel Harry 1000, double tabungan Harry 500, kemudian ambil Harry 1000, 100, kemudian Sally 150. Ya. Sama masih punya 1000 sama 500. Saya hari ngambil 100, ini dia ngambil 150. Ini dia. Sama. Harry 1000 diambil. Kemudian Harry mengambil lagi 1000. Padahal sudah diambil tadi kan. Nah, harusnya nanti dia kan 900 sisanya nih. Nah, karena penalti 850 tapi ini nggak jalan. Tadinya masih. Ini konsultasi dulu ya. Latihan 4 5 4. Nah, nanti hanya kita tambahkan sedikit aja dia supaya itu yang namanya parameter referensi. Ini seperti ini kan logikanya. Punya Eri 1000, 1500, ambil 1000 sama Eri. Kita 900 kan. Dia ambil lagi setelah itu 1000. 900 kalau 1000 kan lebih besar yang diambil. Minus harusnya dapatnya 890 karena hati-hati di sininya. Mas Heri kan tidak. Punya 500 diambil hanya sekali 150. Heri diambil 100 diambil lagi. Nah, ini kan jadi batal. Nah, ini yang nggak bisa kalau pakai return di sini, ini hanya sekali. Kalau sekali ini bisa. Sekali ini dikurangi tabungan Heri dapatnya ya 900. Nah, yang keduanya diambil lagi. Nah, di sini dia ulang lagi nanti. Ini kan hanya ambil saja. Ya kan, tabungannya nggak diubah kan. Ini kan masuk 1000, masuk 100, ambil 100 gitu kan.
Yang berikutnya hanya variabel ini saja, 1000. Yang tadi masih tersimpan dia. Nah, kalau dipakai nama pakai return di sini, ini nggak bisa. Kita harus masukin lagi yang 1000-nya. Yang tadi sudah habis. Gitu. Jadi tetap kalau dia dua variabel argumennya, kalau dengan ada return ya, tapi inputnya juga 2 terus. Kalau ini kan enggak. Pertama 2, 1000 sama 500 ya. 1000 sama 500. Di bawahnya 1000 saja. 500-nya enggak, yang tabung harinya enggak diambil karena ya ambil saja. Sedangkan tabungannya enggak diisi lagi. Nah, dia masih tersimpan kalau yang di sini gitu ya. Masih tersimpan. Nah, kalau di copy paste ya seperti ini dia. Ya, ini udah void kan? Tidak ada return. Nah, di sini pada nilai hitung nih, kirim ini 1000 masuk ke fungsi tarikan 1000, koma ini 100 ambil kan, kemudian si Harry ngambil lagi 1000, tetapi dia hanya ambil saja, yang ininya kosong. Nah, kalau sebelumnya tidak, kalau dia 2 kali berarti ini juga dong, tambah berapa? Tidak, masih tabungannya tadi. Dikirim hanya ini saja. Yang ininya nanti yang di atas dia masih menyimpan yang Harry punya tadi adalah 900. Padahal nanti ini dipakai lagi oleh Sally habis itu kan. Nah, itu Sally. Ya. Nanti kita ambil lagi yang Harry-nya. Bisa lagi. Jadi dia masih tabungannya. Jadi kita lihat yang input ya. Yang input nanti. Ini kan yang input. Ini kan dijalankan. Ini harusnya logika seperti itu, cuman di sini dia hasilnya tetap tidak jalan karena ada yang kurang di sini. Kan? Ini masih punya ini dulu. Kemudian si Ari ngambil 100 sama 1000. Itu tetap aja di sini. Kemudian kita dia ada pengurangan. Nah, ini jangan dibuat ya. Yang nggak usah dijalankan aja. Nah, ternyata sini ada yang disebut tadi parameter referensi untuk saldo. Karena saldo kan ya, itu kan pengurangan atau nanti penambah ya. Parameter referensi. Nah, ini dia sama kan sederhana. Ya. Di sini ditambahkan nanti double saldo ini tanggakan tanda N. Kalau logikanya tadi gini, 1000 ditarik 100 lepasnya. Kemudian diambil lagi dengan 1000, ya kan? Minus. Apa ini kan? Penalti. Ya, 800, cuma area 890, tapi 10, kan? Jadi dia tetap aja 1000. Jadi tetap 1000. Karena dia ada yang kurang. Nah, kan di atas itu double ya, ini disebut referensi ke nanti dia itu tidak perlu diberikan. Kalau pengurangannya boleh lebih, ya, double boleh, ditambah boleh tidak. Nah, di sini dia hanya sekali. Nah, ini programnya sehingga dia seperti ATM itu ya. Nah, ini tambahkan program tadi. Ya. Kasih nama latihan 4. Ini programnya persis sama, cuman bedanya hanya di sini. Nah, yang merah ini ya. Nah, nanti saya ambil dulu yang latihan 4. Nanti kita tampilkan ya. Kita tampilkan. Hasil yang tadi nanti saya ini ya. Yang tadi udah tahuan kan. Nanti saya gandeng aja hasilnya ya. Bisa gandengkan dulu. Nah, ini tambah ini tadi ya. Program latihan 54 itu dengan 4A bedanya di sini. Double tambah. Mau dijalankan berbeda, hasilnya jauh berbeda. Nanti saya ini kan ya. Saya gandeng aja dua-dua ininya. Nanti baru saya jadikan ke file gambar ya. Ya, kelihatan dua-duanya.
nanti saya tampilkan di file gambar. Nah, ini ASR ya. Lihat. Gara-gara hanya satu parameter referensi tadi, huruf dan dari ini lah, ini sama. Saya sama 1000, kemudian Eri punya ambil 100, ambil 1000, Sally hanya ambil 150. Ya, harusnya kan, minimal Sally kurang kan 3,5. Ya, hari itu kurang lah 900 lah, kalau katakan penaltinya ada. Tambah penalti ditambah 490. Ini baru dia. Hasilnya hanya saldo saja yang masuk. Ini saldo saja. Ya kan tarikannya tidak ada pengaruhnya. Karena dikirim ke atas, rumusnya dikurangi kan, rumusnya dikurangi. Tapi kan rumusnya dulu lagi ya. Yang 54 dulu ya. Dikurangi. Kirim ke sini 1000. Kemudian ini 100. Jadi sini kan yang pertama saja ya. Saldo lebih besar dari berarti ini. 1000 dikurangi 100 harusnya. Tapi dia tetap tidak berpengaruh mengurangi. Karena di sini ya parameter referensi tidak ada. Pokoknya dia 1000 aja hasilnya. Nah, ya. Nah, kalau yang di sini, nah tambahkan kembali. Baru dia ini bekerja. Ah, ini yang disebut parameter referensi daripada saldo. Referensi saldo. Sehingga dia nanti masukin 1000, masukin ini dikurangi kalau lebih besar. Kalau dia kecil, kena penalti. Tapi nilai tadi adalah nilai saldo, hanya saldo kan sekali. Yang diinputkan 2 kali kan ini. Jumlah. Ya. Nah, jadi dia hasilnya tadi kan, baru dia di proses. Ini yang konstanta dulu ya. Jadi kita buat tambahkan, kalau umpamanya si ininya mengurangi lagi gimana? Nanti bisa juga nanti ininya kan langsung kurang terus. Nanti kalau ditambah gimana? Variabelnya gitu ya. Ada tambah, ada kurang. Nah, sama seperti yang kemarin yang gunakan return ya sama. Kalau ada 3 variabel juga. Cuma prosesnya yang 3 itu apa? Kemarin kan hanya kali semua. Ini kan baru kurang karena 2 gitu ya. Saldonya dikurangi dengan tarikan. Cuman dia di sini bisa 2 kali mengirim tarikannya tanpa pengiriman saldonya 2 kali juga. Karena kan tidak bisa. Ya, kalau dikirim 2 ya 2. Makanya panjang kali lebar. Pertama kirim 5, 6. Yang keduanya panjang kali lebar lagi, dikirimkan papanya 8 dan 9 umpamanya. Bisa dianya mengirimkan tanpa 2 data. Karena dia variabelnya 2 kan argumennya. Kalau dia tidak di ini kan, ini tetap saldo yang terakhir 900-nya tetap tersimpan. Kirim lagi 1000, tolak. Kalau kita kirimkan ini 200 baru diterima. 900 dikurangi 200. Nanti kita coba. Nah, ya. Ini saya tutup dulu yang ininya. Kita edit yang tadi itu. Benar nggak? Kalau 1000 dia kan 980 tadi kebetulan gitu ya. 90. Kalau yang benar ya kita buat dulu. Keduanya benar. Ya. Keduanya benar gitu ya. Pokoknya dikurang 100. Kemudian dikurangi lagi 200 umpamanya. Hari 1000 dikurang 100. Kemudian nanti dia dikurang lagi 100. Sini seganti dengan 200. Kemudian dia 900 menjadi 700 gitu ya. Jadi data yang pertama tetap adanya 700. Bisa tampilkan. Kemudian 700 kan? 1000 dikurang 100, 900. Dikurangi lagi, tadi kan dikurang 1000, sekarang saya ganti 200, 700. Kalau 1000 dia kan 850. Bukan dikurangi, tetapi dia kena hukuman penalti ya. Yang persennya 10. Pokoknya berapapun kalau lebih dari ini 10. Ya, tetap kurangi. Jadi kita kirimkan hanya. Nah, kalau dia nggak return nggak bisa. Harus 2 kali ya, 2. Karena ada 2 argumen yang mau dimasukkan ya. Di sini kan argumennya adalah sambungan dan ambil ya. Nah, di sini kan, ya ini udah benar. Sambungan ada nilainya 1000, ambilnya 100, benar. Tapi yang di bawah tidak. Yang diganti hanya
ininya saja. Ini kan sama dengan saya ini ya, sama kedua kemarin kan, ininya tidak data sebelumnya ya, tinggal dikurangi di sini. Nah, kalau nggak ada parameter ini nggak berfungsi dia. Nah, ini data yang konstanta dulu ya, nih. Nanti kita ambil yang variabel ya. Jadi dijalankan itu terus. Bisa kembalikan lagi ininya ya, dari ini bisa kembalikan 1000 lagi. Jadi supaya dia tetap nanti hasilnya 890 ya kalau dijalankan. Jadi ambil 1000 nggak dapat, punyanya tinggal 900 karena pertama sudah diambil. Jadi juga boleh, bisa nggak saya lihat pertama kali lagi di sini? Jadi di sini kan, jadi ambil lagi bawahnya. Hari aja yang input kita berikan ini, jadi udah ambil ini kan. Jadi ini tarik lagi, ini ya fungsinya lagi ya bawah. Ambil tadi 150, sekarang diambil 200 lah katakan. Yang ambilnya saja, ya, dan di sini saja ini kosong. Nah, kalau dijalankan, nah harinya juga. Hanya double. Anda di atas. Sama hari tadi ya. Ya, yang ini saya kembalikan 1000 tadi ya. Yang harinya 1000, hari diambil 190. 900. Diambil 1000 kena penalti dapatnya 800. Ini dia diambil 190. Dari ambilnya 200 tambah, bentar dulu saya cek dulu, ini belum ditampilkan ya. Hari. Ini belum ditampilkan ini ya. Bentar ya. Ini 1500, 100, 150 ya. 150 diambil 200, 3,5, 150 benar ya, 150 ya. 150 benar. Ini nggak ditampilkan ya. Cuman nggak saya tampilkan ininya di sini ya. Pengambilannya hanya sekali ya. Padahal dia 2 kali ambil. Ya. Jadi tadi kan punya ini udah 1000 dikon 100, 900 minus. Ini 500 diambil 200 ya kan? Diambil lagi 150 kan? 150 sisanya. Diambilnya setaruh di atas lagi. Nah, itu dia kira. Nanti kita ambil yang variabel nanti berkali-kali ya. Hanya konstanta. Kembalikan lagi dulu ya. Kembalikan lagi. Biar tampil 2 kali. Hari-hari. Yang kita tampilkan hasilnya sama dengan tadi ya, cuman
pengambilan seri 2 kali kan. Besar transaksi 1000, ini 500. Heri ngambil 100 dan 1000. Si Sally ngambil 150 dan 200. Kalau auto ngambil dia Heri 1000, tinggal 900. Diambil lagi 1000, nggak bisa. Karena tinggal 900. Sehingga dia kena penalti. Nah, yang Sally punyanya 500, diambil 150. Tinggalnya 3,5 kan. Diambil lagi 200, tinggalnya 150. Nah, ini yang nggak kena penalti. Dikurangi sesuai saldo. Ini berapa kali tetap ya, ambil lagi. Nah, jadi dia hanya sekali dia, ini kemudian sekali. Nah, bisa nggak nih nanti saldonya kita tambahkan lagi? Nah, bisa. Ya, bisa ditambahkan, tambah variabel. Nanti kita berikan contohnya ya. Jadi ada pengambilan, ada penambahan gitu ya. Tapi di dalam pengisiannya nanti ya kita bisa milih boleh kita waktu dia ngambil 100 ya berarti dia nambah 0 gitu ya. Jangan dia ngambil 100 nambah 0, ngambil lagi nambahnya 200 itu nggak ada gunanya kan. Nah, kita yang ininya. Tapi bisa nanti kita batasi. Ya, ini dia mau mengambil dari saldo atau mau menambah, itu kan cabang. Ya, tergantung kita nanti. Jika mengambil berarti dia mengurangi saldonya. Jika menambah berarti dia menambah saldo. Karena kan tidak ada orang mengambil tabungan langsung nambah juga gitu kan. Nah, dia mengambil saja atau menambah saja. Tidak ada menambah sambil ngambil. Nah, programnya boleh kalau nggak ada pilihan berarti inputnya 2, ada pengambilan, ada penambahan, tetapi waktu pengisiannya, jadi pengisian orang bank nanti waktu pengisian, saya mengambil tabungan saya, nah, berarti dia waktu pengisiannya di sini 0. Saya mau menambah tabungan saya, jadi pengambilannya di sini 0. Nah, bisa seperti itu, atau kita milih ini mau mengambil atau mau menabung. Jadi ada pilihan. Kalau dia mengambil, berarti pengurangan. Kalau dia menabung, berarti dia nambah. Tidak dua-dua inputnya sekaligus. Nah, itu dia. Saldo awalnya tetap sekali atau asal awal tuh ya. Artinya saldo tambahannya itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nanti kita ambil contohnya. Nanti yang mau tampilkan yang simulasi, yang ada input aja ya. Enggak, yang ini kan hanya tampil itu saja. Nah, ini tambahannya tadi ya. Ini tidak ada apa jenisnya. Tidak ada return. Dan di sini tidak ada nih, nah tarikan, tidak ada variabel. Ini saya yang lebih jelas ya. Tidak ada variabel penampungnya. Ini tetap proses. Ya, fungsi tarikannya, kita fungsi ini, fungsi argumen. Cuma di sini dalam variabel argumen ini ada yang fungsi referensi, ada yang variabel biasa. Referensi double terhadap saldo. Sehingga di sini dia tidak perlu setiap saat ditambahkan. Kalau nggak ditambahkan ya dia. Kalau dimasukkan ya nilainya berubah. Nah, ini harus ini berubah. Kalau misalnya 1000 ini masukin lagi. Sampai 1000 ini 500 ya yang terakhir yang masuk. Maka tidak. Saldo tetap yang pertama, kemudian jumlahnya tergantung. Ini pengurangnya sekali, 2 kali atau ya. Nah, ini saya simpan saja ininya ya, supaya saya nggak mengubah-ubah nanti. Satu. Nanti baru saya kembalikan lagi ininya ya. Linknya saya ambil. Nah, kembali ke asal. Nanti waktu yang variabel kita ini kan, ya, variabel. Sama yang tadi.
Nih, ambil, nah, ini ambil yang ambil. Yang di B, kita ada inputnya nih ya. Ambilnya variabel. Ini variabel ya. Tabungan Heri, ini satu, tabungan Heri. Kalau tadi kan dia, nanti kita coba. Kemudian, ya, di sini dia. Jika tabungan Heri ini diambil, mana yang kena penalti, mana yang enggak. Ini agak panjang nih ya. Inputnya kita, nanti kita coba. Karena hasilnya berbeda-beda. Jadi di sini saya batasi jika tabungan Heri dan tabungan Sally, ya kan, ambilnya ya lebih besar dari tabungan, ya kan, maka nanti dia kena penalti. Sedangkan Sally-nya kecil, dia tidak. Ini atau yang keduanya Sally-nya besar, ininya Sally yang kena penalti. Atau dua-duanya dua kena penalti. Atau yang tidak sama sekali. Artinya masing-masing mengambil di bawah atau sama daripada tabungannya. Ya, ini copy paste, ya ini copy paste ya. Ini panjang nih, karena kita melihat mana yang kena penalti dengan input. Saldo awalnya konstanta ini ya, 1000 dengan 1000 dengan 500. Nanti bisa nggak ini kita juga inputkan? Boleh, nanti akan ada lagi. Di latihan 54B dulu ya. Nah, ini kalau cukup panjang ya, karena kita menentukan ini yang kena penalti. Kenapa? Nah, ya kan? Nanti kita lihat. Kalau tadi kan langsung 890 gitu. Oh, betul 890. Nah, di sini baru akan kelihatan kenapa dia 890 ini karena kena penalti. Oh, ini tidak. Kita buat yang berulang ya. Dia punya besar tabungan Heri 1000, Sally 500. Pertama dulu kita ambil, katakan dia mengambil sama-sama ini dulu. Ambil sama-sama 100. Berarti kan sini 900, ini 900, nggak ada yang kena penalti kan? 900, punya 900, 1000 diambil 100 ya tidak ada kena penalti. Kemudian kita ambil jadi tadi masih. Kalau fungsi yang biasa kan nggak, ini hilang lagi kan, kembali lagi ke 1000 kan, ini nggak. Nilai yang terakhir masih simpan. Nah ini dia gunanya parameter referensi. Nilai yang lama masih ada. Nilai lama masih ada. Padahal udah kita loop lagi kan, udah keluar nih. Kita ulang lagi. Pilihannya kan, saya tampilkan ini. Jadi nilai yang tadi masih ada. Padahal kita sudah keluar dari loop. Kita pilih kan, do di sini kan, ini ininya. Do di sini. Nah, masuk sini, kita pilih yang dua-duanya benar. Ini tadi. Kan selesai itu keluar. Jadi ulang lagi sini. Ulang lagi. Jadi ambil lagi tabungan, berapa tabungannya? Ini 1000-nya udah berkurang jadi 900. Ini kan harusnya sini kan, ini 500, 1000. Ini tidak. Nah, ini ya, masih dia nilainya masih sebelum kita keluar, kecuali kita keluar dari program ya, keluar dari program, ini dia tidak ada yang kena penalti. Kemudian jika si harinya kelebihan, hari tinggal ini kan, diambil 1000, si ini juga ngambil 50 teman. Berarti dia yang kena penalti adalah si Heri kan, duitnya 900 diambil 1000, yang kena potong 10, sedangkan si Sally tidak, punya 400 diambil 50, tinggal 3,5. Ini dia tinggal 890 si Heri. Nah, ini yang kena Heri kena penalti. Nah, ini tandanya kan. Heri kena penalti. Kenapa? Punya 900 kok diambil 1000. Sedangkan ini kan tuh. Ya. Sekarang kebalikannya sekarang. Yang Sally yang kelebihan. Sehingga
saldonya kan masih sini nih, 490. Si harinya udah tahu dia punya dia ini, ambilnya 90. Salah tadi gitu kan. Si Sally udah 3,5, dia mau ngambil 400. Nyangka masih yang di atas itu kan, padahal di sini. Jadi kena penalti. Datanya berubah terus. Ya. Data saldo, padahal dia keluar nih. Belum tidak ada keluar. Keluar kan? Keluar. Inilah parameter referensi. Nah, kalau tanpa parameter referensi ini akan berubah lagi. Di sini umpamanya keluar benar 900, 400, Y. Kita ulang lagi, dulu lagi, ini 1000 lagi, ini 500 lagi. Itu lagi 5.500 lagi. 1.500 lagi, tambah 1.000, ini baru 950, ini dikurang 50, bukan ini dia bukan 400, tapi 500. Ini dia bukan 890, tapi 990. Kalau kita bukan parameter referensi. Bisa nggak ini kita gunakan apa namanya return, bisa. Tetapi ini kembalinya bukan 900, tapi dia kembali ke nilai awal. Seperti ini dia parameter referensi. Jadi dia ini masih nilainya masih nilai terakhir. Padahal kita udah keluar nih, nggak kembali ke 1000. Sekarang tinggal 800 ini ya, kita yes lagi dia 800 dengan 340. Dua-duanya ngambil lebih, umpamanya dia tetap mengambil ini 900, ini 500, dua-duanya kan penalti. Nah dia 800 dikurang 10, 790. Ini 340, 330. Data ini tidak berubah, padahal udah keluar. Nah, terakhir ini dia dapat. Nah, ini di copy paste dulu ya, di copy paste, nanti latihan kita cek satu-satu ya yang bisa. Latihan 54B. Nah, ini kalau kita buat dengan perintah return, tidak bisa dia saldo yang ini terakhir ya. Kalau sudah di load, udah nilai baru masuk lagi, nilai lama akan bertimbang. Ini kan tidak, saldonya bukan 1000 lagi, hasil pengurangan. Diulang lagi, hasil pengurangan lagi, hasil pengurangan lagi. Padahal ini tidak fungsi sendiri kan, harusnya nilai ininya kan tetap. Jadi nilai ini hanya sekali masuknya. Nilai ini kita sein-kan. Tapi kalau kita masukin tabungan juga di sini, dia baru berubah. Sein-nya tabungan diisikan lagi, baru dia berubah. Ini kan tidak. Tabungan kita tabung sekali. Makanya tabung awal nih kan, tabungan awal. Tabung berikut, berarti sini boleh ditambahkan lagi. Pengambilan, nanti tabung, yang satu nabung, yang satu ngambil. Ini kan hanya mengurangi terus ya. Mengurangi dari tabungan. Tidak ada nilai-nilai yang apa namanya, nilai yang lama tetap utuh. Nilai lama tetap utuh. Ya. Nah, ini di copy paste dulu. Latihan 4 berapa tadi? Yang B ya. 45B ya. Yang apa namanya? Variabel, pengambilannya yang variabel. Inputnya hanya sekali. Sekali saja. Tidak diinputkan. Bisa nggak diinputkan? Bisa juga di atas ini tadi. Kalau inputnya di sini, nah berarti dia akan mereset nilainya. Jadi pertamanya Sally ngambil carry dengan Sally 1.500, 1.500 diambil bentuk, udah kita inputkan lagi ya, dia kembali lagi inputkan berapa. Hanya kalau input di sini dia adalah tambahan untuk di atasnya. Nah, ini kita buat kalau variabel buat di sini. Mata bunga 10.000, pengambilan. Ini kan selalu 1.000 ya. Berarti supaya tabungannya berarti di atas. Bu Heri 1.000 sein, tinggal kita masukkan. Nanti kita ambil contoh yang berikutnya. Nah, ini di copy paste dulu ya.
Nanti kita istirahat sholat maghrib dulu. Ya. Istirahat sholat maghrib dulu. Kira-kira 10 menit ya. Tutup dulu. Tapi nanti baru habis ini kita yang bisa kita coba ya.
Kita lanjutkan lagi ya, ruang dibuka. Videonya tolong ditampilkan ya. Selesai sholat, lagi. Ini cuma sedikit lagi ya. 1 menit lagi. Lanjutkan ya. Yang tadi. Nah, yang penting yang di sini ini, kita bisa juga membuat ini dengan perintah return kan. Karena di sini double tarikan, sini nanti kita return, sini ini tarikan tidak kasih banyak, hasil 1 sama dengan tarikan, hasil 2 sama dengan tarikan. Bisa, tapi syaratnya tetap ini. Nah, itu kan nambah kerjaan aja ya. Kalau double ini nggak ada, dia tetap memilih ini hasilnya tetap 1000 dan ini saya tampilkan ya. Nah, ini pakai ini ya. Ini saya hapus dulu. Dia masuk ke sini pilihan ini. Ini masuk. Jika ininya dia masuk ke sini. Masuk ke sini ya. Pak, coba pengen lihat baris 24 dong, Pak. Yang tadi. Nih. Coba kamu yang tampilkan. Apa itunya yang masalahnya? Coba punya kamunya yang tampilkan. Nanti takutnya berbeda itu. 24 cuman itu doang. Nih ya, 24. Nih. Kurung perawal doang. Coba kamu punya masalahnya apa di situ baru. Berarti nggak ada while-nya ada apa? Hah? Tidak ada while. Do ya, while-nya di bawah. Bukan di 24. Oh. Nah, ini ya. Kan do while kamu ininya ya. Do-nya di sini. Nah, di sini nih, setelah mana mau kita ulang ya. While-nya di bawah. Satu bloknya mau kita ulang. Ini kan copy paste saja ya, yang dari sini ya. Ininya. Dari work itu ya. Ini while-nya nih. Di Word-nya ada while-nya, Pak. Hah? Nih. Copy paste saja, ini udah benar. Di sini ya. Ini do yang boleh dari sini do-nya. Setelah karakter ulang, char ulang, do. While-nya di bawah nih. Ulang sama dengan Y besar atau or ulang sama dengan Y kecil. Ya. Kelihatan kan? Yang ininya. Yang word boleh itu. Nih, kalau word nih. Copy paste saja. Nah, itu hanya nggak ada ininya di sini ya, copy paste saja nih. Gurunya di atas jauh. Ini kita supaya ketahuan mana siapa yang kena penalti, siapa yang tidak, itulah. Makanya ada cadangan. Kalau serinya yang mengambil lebih besar dari tabungannya, dia yang kena. Kalau si seri ngambil, dia yang kena. Atau dua-duanya dia yang kena. Atau dua-duanya tidak kena. Berarti kan pilihan ini. Karena besarnya saja yang di situ kan, yang ada. Jadi yang ini untuk menambahkan, oh siapa yang kena penalti, siapa yang hasil tabungannya hasil pengurangan, kan itu ya. Soalnya di bawah, bukan di 24. Ini while-nya nih. Kalau mau copy paste pasti benar. Ya. Nah, ini yang saya gunakan yang tadi. Pakai menggunakan ini double ya, bukan void. Di sini ada return saldo kan. Kalau kena penalti pindah, kalau enggak. Kemudian di sininya saya gunakan
variabel A1. Ini ya, double A1. Atau ini saya langsung aja di sini supaya lebih irit barisnya, umpamanya agak mengulang, sini tambah. Tapi masing-masing ya. Tadi kan bisa satu baris, double A1, double A2 langsung ya. Nih, sama dengan. Ya. Nah, ini kalau ini dijalankan, ini enggak tanpa ini dulu ya, tanpa tanda dan di sini dulu. Ininya dia milih, cuman hasilnya selalu sama dengan waktu yang pertama. Hasilnya selalu nilai saldo awal. Ada dikurangin. Tapi ini kan 1.500 ya. Si Hari ngambil $400. Si Sally mengambil 200. Harusnya kan dia ini tinggal 300, tinggal 600 sama 300 kan. Tapi hasilnya tidak. Sebuah hari 1.000. Tapi kalau kita ini kan, nih, 100.000 lagi deh kan, balik 1.000 lagi. Kita yang negatif umpamanya, si Hari tetap ngambil 500. Seri ikut-ikutan 500, pada tabungan dia kan 500 kan. Nah, ini 600 lagi ngambil, malah 600. Nah, ini kan dia kena penalti ini. Kena penalti, tapi tabungannya nggak berkurang, 500 juga. Loh. Ya, bisa, tapi hasilnya itu. Makanya dia tetap pakai parameter referensi. Nah, kalau pakai parameter referensi juga ngapain kita 2 kali kerja gitu ya, nambahkan ini sini jadikan double, ada return, ada variabel lagi di sini ya, di ini. Nah, tanpa ini dia juga tanpa double, tanpa variabel ini, tanpa return, dia juga jalan. Nah, dengan ini ya, nah ini dihapus, jalan. Nah, ini sebenarnya ini yang menentukan, bukan dia menggunakan return ya, nah bukan. Tanpa return dia juga jalan. Asal ada tanda parameter referensi. Nah, itu yang penting. Bukan dia menggunakan return. Menggunakan return tetap dia, tanpa return dia juga tetap nilai saldo awalnya saja. Nilai ini terus. Padahal ini udah dikurangin gitu ya, udah dikurangi. Tapi outputnya selalu, ini di parameter referensi. Coba siapa tadi? Coba. Siapa tadi? Ya. Rendra, Pak. Rendra, coba. Yang keluar dulu ya, di iniin kalau bisa 4 pilihannya ya. Udah belum, Pak? Kita ketemu sekali lagi minggu depan ya. Materinya itu udah saya kirim. Terakhir Rai. Walaupun nggak selesai nanti sampai di mananya ya. Ini nggak bisa share screen, Pak. Coba di-share lagi, coba. Gini, Pak. Ya, coba dimasukkan. Misalkan masuknya 400. Gini, Pak. Nah, sama itu kamu. Masih 1.000 dia kan? Nah, coba lihat. Tutup dulu. Kamu lihat yang di sininya ya. Kamu latihan berapa tadi tuh? 45B, Pak. 5B ya. Nah, nih kamu perhatikan yang di sininya. Ini ada yang kurang. Bawa ke sini. Baris ke-10 nih. Double tanda ini ada nggak? Ada, Pak. Hah? Ada dannya? Ya. Iya, ada, Pak. Coba tampilkan. Wah, hasilnya itu lagi kamu. Hasilnya tidak ada pengurangan. Coba kamu share ya. Coba kamu share. Iya, Pak. Sebentar saya tutup dulu nih. Coba kamu share. Programnya sekarang di share ya. Wah, hasilnya masih 1.000 sama 500. Coba kamu share. Ini dia benar. Coba bawa ke bawah pelan-pelan. Geser ke bawah ya. Terus ke bawah, ke bawah.
Nah, sebentar. Ini benar ini. Hasil kamu kok parameter referensinya enggak. Coba kalau latihan sebelumnya yang ini 4A-nya yang konstanta. Apa? Iya, Pak. Yang konstanta ya. 454A. Iya, Pak. Itu tahuan di situnya. Dan 54A buka dulu, 4 buka. Nah, coba kamu jalankan. Ini kan konstanta ya. Nanti si nya jadi tampilkan hasilnya nanti ya. Coba. Kamu share hasilnya, coba share hasilnya. Nggak tampil di sini, kamu share tutup share yang lama dulu, share yang baru. Itu kan konstanta. Nggak ngitung tadi dia tuh. Coba kamu share hasilnya tadi. 54A ya, Pak? Ya, yang konstanta ya latihan 5. Nah, ini kamu kurang nih kan? Tadi punya 1000 dikurangi 100, 900. Kena denda. Yang 10. Punya 500 kurang 50, 3,5. Bisa kan? Nah, coba yang kedua kok hasilnya kamu tetap 1000. Coba tutup ini. Tampilkan lagi yang B-nya. 54B-nya. Hasilnya apa itunya, Pak? Pemrogramannya? Coba 54B-nya. Ini, Pak. Ke bawah, ke bawah. Terus ke bawah. Nah, sebentar. Itu ambil 2. Ini benar ini. Coba jalankan. Langsung yang tengah, coba jalankan. Coba diisi. Yang bebas dulu ya, terserah. Harusnya kan 600. Nah, ini kan nggak ini nih. Masa 1000 lagi? Masa tetap 500? Coba lihat yang lain mungkin, Pak. Hah? Coba yang lain dulu. Ada yang lain. Ini tadinya konstanta benar kamu, kok jadi variabel jadi berubah. Jadi salah, malah yang variabelnya salah. Coba saya, Pak. Ya, coba. Dia ya, coba. Ya kan kurang tuh kan, kurang terus kan tuh. Ya. Ya, tutup. Benar itu. Itu tadi kok malah Rendra kok malah salah itu. Padahal copy paste doang itu. Ulang lagi copy pastenya ya, ulang lagi nanti copy. Ulang, kasih nama. Itu kan tinggal dihapus dulu ya. Ada yang lain? Pak. Coba. Abiu. Abiu. Udah muncul, Pak. Bentar, biar kelihatan dulu, jangan di ini dulu ya. Coba ke atas dulu ininya ya. Kemudian, ya benar. Benar.
Benar itu. Betul. Cuman situ aja yang tuh, cuman ulang lagi ya, karena konstantanya benar tuh kok. Masalah tambah variabel. Variabel itu kan hanya bisa merubah ya. Inputnya bisa kita ubahkan itu aja. Karena copy paste lagi. Nah, ini saya lanjutkan sedikit lagi ya. Ini sebenarnya sudah mirip dengan yang berikutnya ya. Program yang berikutnya. Ini sudah mirip dengan yang kita awal ya. Yang awal program. Cuman di sini saya akan coba memperlihatkan bahwa fungsi ini bisa dia inputnya di dia gitu ya. Cuman nah, kalau di dia hanya sekali ya ininya, tidak bisa dia berulang berkali-kali dengan nilai yang berbeda seperti kalau inputnya di sini ya. Kan misalkan umpamanya kita luas BS1, luas BS2, luas BS3 itu kan bisa ya ditampilkan. Ya kan? Kalau dia isinya di dia, ini nggak bisa. Nah, itu ya nanti saya tampilkan ini. Nah, nanti saya channel 5 ya. Nanti saya tampilkan 55 dengan 55 dengan 55A ya. 55 sama coba ya di copy paste 55 dengan 55A ya sekaligus ya. 55A nanti. Nah. Ini sudah luas apa? Volume kubus dengan volume ruang ya, ini mirip. Cuman ini beda ininya. Nah, cuman di sini saya akan coba tampilkan inputnya yang berbeda. Nah, kalau kan inputnya di sini ya, kubus ya, sisi masuk ke volume. Di sini sisi satu, nah di atasnya sisi panjang sisi, ini panjang sisi gitu kan. Nah ini sama. Nah ini cuma berulang, kita berulang ya. Kalau ada ngelata yang berbeda itu sama ya. Nah hal itu bisa juga ini. Kalau ini kan kita jika saya tambahkan ya di sininya ya. Ini kan satu. Saya tambahkan lagi. Namanya saya tambahkan 1 jadi 2 deh ya. CC ini 2 ya. Nah ini juga kita tambahkan. Ini 2 juga. Ini sisinya 2 juga. Ya. Ini harus dikasih dulu ininya, double. Ini sisi 2 juga. Sisi BS. Bisa seperti ini ya. Tambahkan. Jadi dia nanti 2 hasilnya. Nah, tentu outputnya juga ditambahkan ya. Biar kelihatan. Kalau enggak, ngitung doang deh nanti. 2 umpamanya sini kan. Nah. Ini nggak bisa seperti itu. Jika inputnya di fungsi luas. Ini kan sama, fungsi luas kosong argumennya. Kalau di sini argumennya adalah diterima double sisi ya, diterima yang di sini. Masuk dulu nih, sisi BS. Masuk lagi sisi BS2. Masuk sini. 2 kali hasilnya, jika berbeda dia hasilnya akan berbeda. Kalau di sini tidak bisa. Kita bikin juga duanya. Sisi apa? Luas 1, luas 2. Cuma return-nya kan yang 1. Tidak bisa. Return hanya ngasih nilai 1. Nah, itu perbedaannya. Yang jika ini kosong boleh. Argumen ini boleh kosong. Tetapi inputnya berarti di dia kan. Kalau kosong inputnya dari dia. Kalau di sini kan tidak. Argumennya menerima data dari tempat lain. Jadi ini dia. Pokoknya dikirim sekali ya proses. Dikirim 2 kali ya proses. Kalau di sini tidak bisa. Input sekali ya selesai. Kalau kita inputkan 2, tidak bisa. Return hanya mengirimkan 1. Tidak bisa. Return lagi. Nilai terakhir aja yang dikirim. Nah, itu kelemahannya kalau argumennya kosong. Berarti dia tidak menerima fungsi luas, tidak menerima data dari fungsi lain. Dia bisa dia memproses, cuma hanya sekali. Nah, sekali. Kalau diulang lagi ya data yang berbeda. Bisa, sama ya. Nah, kalau ini dia bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, itu dia perbedaan. Ini sudah kita ini kan ya, sudah kita tampilkan di ini kemarin.
teman yang kosong belum gitu ya. Umpamanya saya masukin ini 3, sisi yang keduanya ini 4, ya. 9 dan 16. Ini nggak ditambah ya sebentar. Inputnya nggak saya tambah, sisi bisa angkanya 2. Nah ya, makanya kosong aja tadi kan, tapi jalan kan, diisi kosong jalan. Sisi angka pertama, sisi angka kedua ya. Nah, jalan. Cuman kita aja yang tahu, orang-orang yang bukan bikin program nggak tahu. Nah, ini ada 2 Bapak kan. Bisa masukin 4. Ya, pertamanya 4. Isi lagi, bisa angka lagi 5. Tapi yang pertama isinya 16, yang kedua 25. Ulang lagi, dan itu ini sama ya, data baru. Nah, kalau yang kedua tidak bisa. Dia hanya bisa sekali saja. Jadi untuk satu proses hanya sekali. Karena dia inputnya di inputnya di fungsi. Cuman dia tidak menerima dari yang umum. Saya ini dia. Kirim, selesai. Di sini kalau kita bikin luas 2 ya nggak bisa. Luas 2 dari mana? Luas 2 apa? Karena dia hanya satu fungsi, hanya satu return. Tadi kan pertama kirim dulu. Ini 2 kali kirim dia nih ya. Pertama masukin kan sisi ini masuk sini. Kan? Masuk ke sini dulu. Kirim. Proses kirim balik. Baru ini yang 2 masuk kirim. Depan 2. Ini tidak bisa. Nah, itu perbedaannya antara fungsi ini menerima nilai atau tidak menerima nilai atau dia bisa menerima nilai. Kalau bisa menerima nilai, dia bisa menerima lebih dari sekali. Kalau dia tidak bisa, hanya sekali. Jadi dalam satu pengiriman sekali, berarti kalau diulang ya, nanti yang ulangan yang lain, gitu ya. Jika tidak, bisa menerima 2, kirim 2. Kalau kita bukan 3, ya 3, kita bikin 4. Tidak minta sein. Kalau nggak bisa sein 1, sisi 1, sein sisi 2, sisi 3, kemudian return sisi 1, sisi 2. Adanya nambung dari mana? Karena dia yang tampung adalah nama luas ini, fungsinya, bukan returnnya, fungsinya yang diterima. Di sini dia ada 3 kan? Nah, returnnya yang mana? Kalau kita buat volume apa? Luas 1 sama dengan sisi kali sisi. Luas 2 sama dengan sisi 2 kali sisi 2. Luas 3, sisi 3, sisi 3. Returnnya yang mana? Tidak bisa 3-3-nya. Nah, kelemahannya. Tapi bisa kalau hanya untuk 1. Tapi ini jarang dibuat orang seperti ini. Kenapa? Ya kelemahannya itu tadi. Hanya 1. Nah, sebenarnya masih ada lagi fungsi eksklusif ya. Tapi pasti dia mengolah data dia sendiri gitu ya. Mengulang. Ini nggak usah. Atau untuk ini ya. Nggak usah. Sama dengan yang tadi. Yang dikirimkan tersebut ininya panjang dan lebar kan? Panjang kemudian lebar kan? Dia masuk. Kau bikin 2 ya bisa 2, 3 ya bisa 3. Nah kita mau di sini bisa hanya 1 tadi, ini kosong. Saya ini sini, saya in panjang, saya in lebar, panjang ke lebar, tinggal ditampung. Ini kosong juga. Jadi penampungnya kosong ya, argumen ini kosong juga. Cuman dia hanya bisa sekali saja. Nah, ini kan bisa inputnya 2 ya 2 kali dia proses. Asal ditampung dengan 2 kali variabel juga. Kalau 3 ya 3 kali. Nah itu lah ya, nanti rekursif ini sama. Ini yang kosong tadi ya. Nah, dia hanya satu kali. Kalau kita kedua kali nggak bisa. Sama ya. Ini yang lebih sekali ya, kita tampilkan tadi ya. Sama. Nah, khusus. Nah, ini sampai sini aja kita dulu. Minggu depan kita masuk bab baru. Tinggal diambil, tolong diambil di ini ya. Tolong diambil di Google Classroom ya, udah saya ini. Masuk kita ke namanya array. Nah, array itu harus berhubungan dengan pengulangan ya. Array harus berhubungan. Ya. Oke, Pak. Nah, kita tutup ya. Ya.
Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua ya. Ya Pak, waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya.